Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat teman bercerita yang dirahmati Allah, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau dikelilingi oleh para sahabat dengan segala karakteristik dan sifat yang beragam. Ada Abu Bakar yang dermawan, ada Umar bin Khattab yang tegas, ada Utsman bin Affan yang pemalu, ada Hamzah yang pemberani, ada Ali bin Abi Thalib yang cerdas, dan lain sebagainya. Namun di samping itu, ada juga sahabat Nabi yang suka usil, suka jahil, suka iseng, tetapi dia juga lucu dan jenaka. Dia sering membuat Rasulullah tertawa. Nama sahabat itu adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang berhasil membuat Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Padahal biasanya Rasulullah itu jarang sekali tertawa lepas, atau dalam bahasa kita tertawa ngakak. Rasulullah lebih sering memberikan senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Karena seringnya Nuaiman membuat hati Rasulullah senang, membuat tertawa Nabi, sampai suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Nuaiman adalah salah satu sahabat Rasulullah. Meskipun dia merupakan sahabat Nabi yang bisa setiap hari bertemu Nabi, yang setiap hari mendengarkan nasihat Nabi, tapi ternyata Nuaiman masih memiliki hobi jahiliyah yang sudah dilarang, yang sudah diharamkan oleh Islam. Hobi Nuaiman adalah minum khamr, alias minum minuman keras, alias mabuk-mabukan. Jadi adanya orang yang mabuk, orang yang suka minum minuman keras, itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang saja. Bahkan di kehidupan sehari-hari Rasulullah masih ada sahabatnya, orang-orang terdekatnya yang hobinya mabuk-mabukan. Lalu apakah Rasulullah diam saja dengan kelakuan Nuaiman yang hobi mabuk itu? Tentu saja Rasulullah tidak tinggal diam. Berkali-kali Nuaiman dihukum. Pada suatu ketika Nuaiman sedang mabuk, para sahabat menghadapkannya, membawanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun kemudian disuruh Rasulullah untuk memukulnya dengan sandal, kemudian ditaburi dengan debu. Beberapa sahabat sangat jengkel pada Nuaiman, karena setelah dihukum, kemudian bertaubat, Nuaiman lagi-lagi mengulangi hobinya, mabuk-mabukan. Setelah bertaubat, Nuaiman akan mengulanginya lagi, dan lagi-lagi mengulanginya lagi. Maka sahabat menjadi jengkel, bahkan ada yang marah, dan menganggap Nuaiman sudah melecehkan hukum Allah. Pada suatu ketika setelah menghukum Nuaiman, seorang sahabat yang sangat marah, ia melaknat dan melakukan sumpah serapah. "Semoga Allah melaknatmu, wahai Nuaiman," kata sahabat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar hal itu, beliau segera menegur sahabat yang marah itu. Rasulullah bersabda, jangan begitu. Walaupun Nuaiman itu seorang pemabuk, tapi dia itu mencintai Allah dan Rasulnya," kata Rasulullah. Ternyata kebengalan, kenakalan, kejahilan dari Nuaiman tidak membuat Rasulullah membencinya. Rasulullah justru merasa terhibur jika bersama si kocak yang satu ini. Rasulullah pun sampai bersabda, "Aku belum pernah dibuat gembira oleh orang seperti Nuaiman membuatku gembira." Di dalam Syarah Bukhari, di kitab Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, tertulis di dalamnya, tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasulullah harus terbebas dari semua dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasulnya tidak harus selalu suci lahir dan batin. Seorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Buktinya Nuaiman, dia pemabuk, jahil, usil, sering membuat repot orang, namun Rasulullah menyebut Nuaiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Ternyata banyak orang-orang yang nakal yang dicatat sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jangan melaknat Nuaiman, karena Nuaiman dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Sobat teman bercerita yang dirahmati Allah, Ibnu Majah menceritakan bahwa suatu ketika Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu saat ini meliputi wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sekitarnya. Umumnya orang-orang Quraisy pada masa itu, mereka melakukan perjalanan untuk berdagang.
Mereka membawa dagangan dari Mekah untuk dijual ke Syam, dan sebaliknya, mereka membeli dagangan dari Syam kemudian dijual lagi di kota Mekah. Ketika itu Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin. "Ya Rasulullah, saya mau minta izin. Saya mau mengajak 2 orang sahabat kita untuk berdagang." Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa yang mau diajak Abu Bakar?" Abu Bakar kemudian menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah," katanya sambil tersenyum. "Loh, buat apa ngajak Nuaiman?" tanya Rasulullah. "Buat seru-seruan aja ya Rasulullah. Satunya lagi Suwaibid bin Harmalah ya Rasulullah." "Ini benar mau ngajak Nuaiman?" tanya Rasulullah lagi. "Iya ya Rasulullah," kata Abu Bakar sambil tersenyum. "Baiklah, saya beri izin untuk berangkat kalian." Saudara-saudaraku, sebetulnya wajar sekali jika Rasulullah memastikan apakah sungguh-sungguh Abu Bakar akan mengajak Nuaiman, apalagi untuk kepentingan bisnis, kepentingan dagang. Soalnya Nuaiman itu orangnya nyeleneh, suka iseng, dia sangat jahil. Sudah berapa orang sahabat pernah menjadi korban kejahilannya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menjadi korban keisengan dari Nuaiman. Pernah suatu ketika Nuaiman sedang mabuk berat. Setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya sangat lapar. Tanpa pikir panjang, Nuaiman memesan banyak sekali makanan. Kemudian Nuaiman membawa makanan itu kepada Rasulullah yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Nuaiman membagikan semua makanan itu kepada semua sahabat. Kemudian Nuaiman berkata, "Hari ini kita ada rezeki, mari kita makan bersama-sama." Dengan sangat semangat, semua sahabat beserta Rasulullah makan. Setelah makanan itu habis, Rasulullah dan para sahabat mau kembali ke masjid. Akan tetapi Nuaiman mencegahnya. "Mau kemana ya Rasulullah?" "Mau ke masjid ya Nuaiman." "Masa habis makan tidak bayar?" kata Nuaiman. Mendengar itu Rasulullah terlihat agak kaget. Namun kemudian beliau menyadari situasi. Rasulullah pun tersenyum, kemudian balik bertanya, "Yang pesan makanan kan kamu Nuaiman?" "Betul ya Rasulullah," jawab Nuaiman. "Yang pesan makanan memang saya. Tapi di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya, Rasul mentraktir umatnya. Masa saya yang harus membayari Rasul dan para sahabatnya?" Mendengar itu Rasulullah tertawa. Lantas beliau mengeluarkan sejumlah uang dan menyuruh para sahabat untuk iuran alias urunan untuk membayar makanan yang sudah dipesan oleh Nuaiman. Ini hanya salah satu contoh kecil dari keisengan yang dilakukan oleh Nuaiman. Singkat cerita, berangkatlah Abu Bakar dan rombongannya ke Syam. Semua orang sudah tahu tugasnya masing-masing, kecuali Suwaibid dan Nuaiman. Sesampainya di Syam, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Suwaibid, "Wahai Suwaibid, kamu pengennya kerja apa?" "Terserah antum saja ya Abu Bakar, saya ikut saja," kata Suwaibid. Abu Bakar tahu Suwaibid ini orangnya jujur dan penurut. Kalau disuruh maju, maka dia akan maju. Kalau disuruh ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau diberi amanat, dia akan jujur. Berbeda terbalik dengan Nuaiman. Kalau Nuaiman disuruh mundur, dia malah maju. Kalau disuruh maju, dia malah mundur. Nyalakan sen ke kiri, ternyata beloknya ke kanan. Nuaiman itu memang beda orangnya. "Baiklah Suwaibid, kalau begitu kamu saya beri kerjaan untuk menjaga makanan. Saya tahu kamu orangnya tegas. Kamu amanah dalam menjaga kepercayaan," kata Abu Bakar. Semua orang sudah mendapatkan pekerjaannya, kecuali Nuaiman. Kemudian Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pekerjaan yang harus saya lakukan?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Kalau kamu Nuaiman, lakukan saja apa yang kamu suka, terserah kamu, yang penting kamu ikut saya ke Syam." Maka hari itu semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Abu Bakar terlihat sibuk bertransaksi barang. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya. Tibalah waktu siang. Nuaiman tiba-tiba saja merasa lapar, tapi dia tidak punya uang. Kemudian dia menuju ke tempat rombongan. Dicari-carinya makanan tapi tidak menemukan. Akhirnya Nuaiman bertemu dengan Suwaibid yang sedang menjaga makanan. "Wahai Suwaibid, beri saya makanan. Saya sudah sangat lapar." Tapi Suwaibid menolak memberikannya.
Dengan berbagai cara, Nuaiman membujuk dan merayu Suwaibid. Ia mencoba menaklukkan hatinya supaya kasihan dan memberinya makanan. Suwaibid yang memang sangat menjaga amanah tetap menolaknya. "Ya Allah Nuaiman, kita tunggu dulu Abu Bakar ya. Ini bukan roti saya. Saya di sini cuma menjaga saja. Saya tidak bisa memberikannya kepada siapapun, termasuk kepada kamu. Nanti kalau ada Abu Bakar, kita bisa makan bersama-sama dengan yang lainnya ya," kata Suwaibid. Kemudian Nuaiman menjawab, "Beri saya makanan sekarang Suwaibid, atau saya bikin masalah sama kamu." Merahlah wajah Suwaibid, karena dia tahu Rasulullah saja dikerjain sama Nuaiman, apalagi cuman saya, pikir Suwaibid. Bingunglah dia berpikir keras, bagaimana caranya lolos dari jebakan Nuaiman. "Kamu gak usah bingung Suwaibid, sekarang saya perlunya cuman makan. Beri saya sedikit saja makanan, atau kamu bakal bermasalah sama saya." Akhirnya Suwaibid hanya bisa pasrah. Ia mengucapkan kata-kata pamungkasnya, "Nuaiman, saya tetap pada pendirian saya. Saya akan jaga makanan yang oleh Abu Bakar dipercayakan untuk saya jaga." "Ya sudah kalau begitu maumu," kata Nuaiman. "Kalau begitu, kamu akan bermasalah sama saya." Setelah itu Nuaiman berjalan ke pasar. Mungkin dia berharap akan mendapatkan pengganjal perut secara gratis. Namun yang dia cari tidak juga ketemu. Tiba-tiba matanya menatap sekumpulan orang yang ternyata mereka adalah para penjual budak. Nuaiman menemukan sebuah ide gila. Nuaiman melangkah mantap ke perkumpulan orang itu. Kemudian Nuaiman mencari tahu berapa kira-kira harga budak yang ada di situ. Ternyata umumnya harganya di kisaran 100-300 dirham. Nuaiman kemudian mendekat kepada penjual budak. "Pak, saya punya budak yang mau saya jual murah. Kamu mau beli apa tidak?" tanya Nuaiman. "Emangnya berapa harga budakmu?" tanya penjual itu. "Aku menjualnya untukmu 20 dirham saja," kata Nuaiman. Penjual budak itu kaget. "Loh, kok murah sekali? Itu budak apa? Jangan-jangan dia budak yang sudah tua dan sakit-sakitan," kata penjual itu. "Tentu saja tidak dong. Dia masih muda seperti saya, tapi dia punya sedikit masalah," kata Nuaiman. "Makanya aku berniat menjualnya dengan harga murah." "Emang apa masalahnya?" kata penjual itu mulai antusias. "Dia itu nggak mau mengakui kalau dia itu budak. Dia selalu mengaku kalau dia itu manusia yang merdeka. Itu saja cacatnya. Selebihnya dia masih sangat kuat. Dia sangat amanah dalam bekerja," kata Nuaiman. Mendengar itu, semua pedagang budak tiba-tiba saja sudah berkumpul dan ingin membeli budak yang dijual oleh Nuaiman. Kemudian Nuaiman membawa pedagang itu ke suatu tempat. "Pak, coba lihat orang yang sedang berdiri itu," kata Nuaiman. "Itu loh, orang yang berdiri di depan kotak roti. Dia itu budak punyaku. Sekarang bayar dulu uangnya dan kalian boleh membawanya pergi," kata Nuaiman. Maka si pedagang itu segera membayar 20 dirham kepada Nuaiman. Mereka bergegas menuju ke orang yang disebut Nuaiman sebagai budaknya dan segera membawanya pergi. Dan tahukah Anda siapa orang yang dijual oleh Nuaiman? Iya benar, orang yang dijual oleh Nuaiman ini tidak lain adalah Suwaibid bin Harmalah. Tentu saja Suwaibid menolak dibawa dan meronta-ronta. Ia berteriak dengan lantang, "Aku bukan budak, aku ini orang merdeka." Namun para pedagang budak itu tidak mau tahu, karena yang ia tahu, Suwaibid adalah budak yang tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang budak, seperti yang sudah diceritakan oleh Nuaiman. Setelah itu, Nuaiman membeli makanan dengan uang hasil penjualan Suwaibid. Tidak lupa, ia juga membeli oleh-oleh untuk sanak kerabatnya di Mekah. Pada masa itu, Syam adalah negara superpower, seperti Amerika saat ini. Tentu saja harga barang di sana sangat mahal. Namun itu bukanlah masalah bagi Nuaiman, karena dia sudah memegang uang banyak dari hasil menjual Suwaibid. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang. Beliau bingung karena mendapati Suwaibid tidak berada di tempatnya. "Loh, bagaimana ini? Kunci makanan ada di Suwaibid. Sekarang sudah waktunya makan. Semua orang sudah lapar, tapi Suwaibid tidak ada." Nuaiman kemudian menjawab, "Suwaibid sudah saya jual, ya Abu Bakar." "Loh, bagaimana ceritanya kamu menjual temanmu sendiri?"
Kemudian Nuaiman menceritakan dengan jujur semua yang terjadi. Nuaiman ini sebenarnya orangnya jujur, apa adanya, tapi ya begitu, ia sering sekali menyusahkan orang lain. Setelah Abu Bakar mendengarkan cerita dari Nuaiman, Abu Bakar minta diantarkan ke tempat penjualan budak. Dibelinya Suwaibit yang sementara waktu menjadi budak dengan menggunakan uang Abu Bakar. Dan sekarang Suwaibit menjadi manusia merdeka lagi. Singkat cerita, mereka kembali ke Mekah. Diceritakanlah kisah dijualnya Suwaibit oleh Nuaiman kepada Rasulullah SAW. Perawi mengisahkan bahwa setelah mendengar kisah itu, Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga para sahabat dapat melihat gigi geraham beliau. Perawi lain mengatakan, sampai setahun setelah kejadian itu terjadi, Rasulullah masih sering menceritakan kisah penjualan Suwaibit ketika ada tamu yang datang kepada beliau. Jadi sahabat teman bercerita yang dirahmati Allah, jangan dibayangkan bahwa semua sahabat Nabi adalah orang yang pendiam, orang yang khusyuk, orang yang selalu lurus dalam bersyariat. Ada juga sahabat Nabi yang konyol dan kocak seperti Nuaiman radhiyallahu anhu. Pernah juga suatu ketika Rasulullah didatangi oleh para petinggi dari beberapa kerajaan tetangga. Mereka ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan kendaraan yang sangat istimewa, yaitu unta dan kuda yang kualitasnya sangat bagus. Namanya saja kendaraan istana, pastilah hewan-hewan pilihan. Diikatlah hewan tunggangan itu di depan rumah Rasulullah, kemudian para tamu itu dipersilakan untuk masuk. Di depan rumah Rasulullah dijaga dengan ketat oleh beberapa sahabat pilihan yang pemberani. Mereka adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak mengenal mereka? Mereka adalah para petarung tangguh di medan perang. Mereka adalah para sahabat yang terkenal kuat, tangguh, cerdas, dan penuh dengan strategi. Tiba-tiba datanglah Nuaiman. Seperti kita tahu, jika Nuaiman datang, pastilah ada kejadian aneh yang akan terjadi. Akan ada cerita lucu yang bakal terjadi. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sedang bersedih, kemudian Nuaiman datang, maka Rasulullah akan tersenyum. Maka para sahabat itu senang jika Nuaiman datang, karena pasti Rasulullah bahagia. Maka bergabunglah Nuaiman dengan para sahabat itu. Kemudian seperti biasanya, jika ada Nuaiman datang, mereka pasti akan bercanda. Nuaiman, unta ini besar sekali ya, pasti dagingnya banyak kalau disembelih, kata Sayyidina Hamzah. Iya juga ya, kata Nuaiman. Kenapa tidak disembelih saja, biar kita bisa makan enak bersama-sama? Ini punya tamu Rasulullah, Nuaiman. Emangnya kamu berani menyembelihnya? Kata Sayyidina Hamzah lagi. Ya berani saja, asalkan jangan bilang pada Rasulullah ya kalau saya yang menyembelihnya, kata Nuaiman. Benar kamu berani, Nuaiman? Benar dong. Para sahabat itu kemudian tertawa bersama-sama. Mereka kemudian melanjutkan obrolan ke hal yang lain dan melupakan obrolan tentang unta. Karena obrolan unta itu murni hanya sebagai candaan. Di tengah asik-asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara bergedebuk, seperti ada benda besar yang terjatuh. Para sahabat itu segera menoleh ke sumber suara. Ternyata sumber suara itu adalah seekor unta besar milik para tamu Rasulullah terjatuh dengan kondisi kepala terpisah dari badannya. Di samping unta itu berdiri Nuaiman dengan memegang pedang yang berlumuran dengan darah. Tentu saja para sahabat itu kaget bukan kepalang. Candaan mereka tadi ternyata benar-benar dilakukan oleh Nuaiman. Unta mahal milik tamu benar-benar dieksekusi oleh Nuaiman. Wahai Hamzah, kata Nuaiman, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi sebentar ya. Kalau Rasulullah mencari saya, jangan beritahukan saya di mana. Nanti kalau kondisi sudah aman, kita nyate bareng-bareng. Setelah itu, Nuaiman berlari. Dia terus berlari mencari tempat bersembunyi yang tidak mungkin ditemukan oleh Rasulullah. Sementara di depan rumah Rasulullah, para sahabat sedang kebingungan. Ini nanti bagaimana menjelaskannya kepada Rasulullah? Di situ sudah dijaga oleh para jagoan, tapi kecolongan oleh seorang Nuaiman. Dan benar saja, setelah itu Rasulullah keluar bersama para tamu yang mau pulang. Melihat untanya sudah terpenggal, berteriaklah para tamu itu, "Untaku, untaku, apa yang terjadi dengan untaku?" Baru mau kenal Islam, kendaraannya sudah tewas.
Rasulullah kemudian memandangi satu persatu sahabat di depan rumahnya. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya berkata, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ambilkan uang untuk mengganti unta itu. Ganti dengan harga 2 kali lipat, supaya nama Islam tidak terdengar jelek di luar. Setelah itu kita cari Nuaiman." Sementara itu, Nuaiman terus berlari hingga sampai ke perbatasan kota Madinah. Di sana ia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad. Ia sedang menggali sumur. Kemudian Nuaiman berkata kepada Miqdad, "Wahai Miqdad, saya sedang dikejar oleh orang. Maukah kamu menolongku?" Kemudian Miqdad menjawab, "Siapa yang mengejarmu, wahai Nuaiman?" "Orang-orang jahat, wahai Miqdad. Bolehkah aku bersembunyi di sumurmu itu?" Tanpa berpikir panjang, karena menganggap Nuaiman adalah sahabat Rasulullah, Miqdad mengiyakan. "Boleh, wahai Nuaiman, bersembunyilah." Kemudian Nuaiman masuk ke dalam sumur. Belum lama kemudian kepalanya muncul. "Wahai Miqdad, apakah kamu berjanji untuk tidak memberitahu kepada mereka bahwa aku bersembunyi di sini?" "Iya, aku janji Nuaiman." "Meskipun itu Rasulullah yang bertanya," kata Nuaiman. Lokasi sumur itu jauh dari rumah Rasulullah. Maka Miqdad berpikir, Rasulullah tidak mungkin akan pergi ke tempat sejauh ini. "Iya, aku tidak akan memberitahu siapapun meskipun Rasulullah yang bertanya." Maka masuklah Nuaiman dan bersembunyi di dalam sumur. Sumur kemudian ditutup. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada sebuah rombongan yang melintas. Dan ternyata, itu adalah rombongan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Miqdad, saya sedang mencari Nuaiman. Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Miqdad sangat bingung. Dia sudah berjanji kepada Nuaiman untuk tidak memberitahu keberadaannya siapapun yang bertanya. Tapi ia juga tidak mungkin berbohong kepada Rasulullah. Kemudian Miqdad berpikir dengan sangat keras. Kemudian Miqdad menjawab, "Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman ya Rasulullah," kata Miqdad. Tetapi pada saat Miqdad berkata-kata itu, tangan Miqdad menunjuk ke arah sumur. Itulah kecerdasan sahabat Nabi. Ia tidak berbohong karena ia benar sedang tidak melihat Nuaiman pada detik itu. Tapi ia juga tidak menipu Nabi dengan mengatakan tidak tahu di mana Nuaiman berada. Setelah itu, Nabi membuka penutup sumur, dan kemudian keluarlah Nuaiman. "Nuaiman," kata Rasulullah, "kamu sudah bikin saya malu, Nuaiman. Masa unta punya tamu kamu sembelih?" kata Rasulullah. Kemudian Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukan saya. Yang bersalah adalah orang yang mencari saya bersamamu itu ya Rasulullah," kata Nuaiman. "Siapa yang bersalah, wahai Nuaiman?" kata Rasulullah sambil memandangi para sahabat di sampingnya. Ternyata ketika Rasulullah menoleh kepada para sahabat, Nuaiman kembali berlari. Rasulullah dan para sahabat hanya bisa geleng-geleng kepala. Masya Allah, begitulah Nuaiman. Di balik keusilan dan kejahilannya, ia selalu sukses membuat Rasulullah tersenyum, bahkan tertawa. Pernah suatu ketika, Nuaiman duduk di depan Masjid Nabawi. Seringkali Nuaiman diam-diam merindukan Rasulullah yang sering dia buat tertawa. Tiba-tiba datanglah orang buta. Orang itu mondar-mandir di depan masjid, di depan Nuaiman, seperti kebingungan. Kemudian Nuaiman memanggilnya. "Wahai orang buta, ngapain kamu dari tadi mondar-mandir di sini?" tanya Nuaiman. "Saya lagi cari tempat untuk kencing. Biasanya saya sama anak saya, tapi sekarang anak saya sedang tidak ikut," kata orang buta itu. "Oh alah, bilang dari tadi kalau mau begitu. Sini saya antarkan," kata Nuaiman menggandeng tangan orang itu. Tiba-tiba saja muncul keisengan dalam otak Nuaiman. Bukannya dibawa ke tempat kencing, ternyata orang itu dibawa masuk oleh Nuaiman ke dalam masjid. Kemudian dibawanya ke dekat mihrab, tempat imam sholat. Setelah itu Nuaiman berkata, "Kalau kamu mau kencing, ya di sini tempatnya. Terserah kamu mau apa sekarang. Saya tinggal dulu ya," kata Nuaiman. Hehehe, apa di sini tidak ada orang yang melihatku kencing?" kata orang buta itu. "Santai, tidak ada orang yang melihatmu," kata Nuaiman. Setelah itu, orang buta tadi menurunkan celananya. Kemudian dia jongkok dan kencing di dekat mihrab. Melihat orang itu kencing,
para sahabat dan tabi'in yang sedang asik berzikir segera menyelesaikan zikirnya. Sahabat dan tabi'in yang sedang sholat menjadi tidak khusyuk dan mempercepat menyelesaikan sholatnya. Mereka segera melompat menghampiri orang itu. Setelah berada pada jarak yang dekat, para sahabat dan tabi'in segera sadar bahwa orang itu adalah orang yang buta. "Hei, kenapa kamu berani kencing di dalam masjid?" kata para sahabat dan tabi'in. "Loh, apa ini masjid?" "Iya, ini masjid." "Maaf, saya tidak tahu. Saya ini orang buta. Saya tadi mencari tempat kencing. Kemudian ada orang yang bahasanya sopan, tutur katanya baik. Dia menawarkan saya untuk membawanya ke tempat kencing. Saya tidak tahu jika ternyata saya dibawa ke dalam masjid." "Walah, ini pasti ulah Nuaiman," kata para sahabat dan tabi'in yang ada di situ. "Siapa lagi yang mau seusil itu jika bukan Nuaiman?" "Loh, siapa nama orang itu?" tanya orang buta itu. "Nuaiman namanya." "Kurang ajar ya, saya bernazar saya tidak akan meninggalkan kota Madinah sebelum memukul Nuaiman dengan tokat saya ini," kata orang buta itu dengan sangat marah. Dia kemudian mencari tahu di mana Nuaiman. Setiap orang yang ia temui ditanyai tentang Nuaiman. "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Tidak ada yang menjawab. Nuaiman memang tidak bisa dicari kalau dia diharapkan kedatangannya. Hingga pada suatu saat, orang buta itu bertanya kepada seseorang, "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Ternyata yang ditanya adalah Nuaiman. "Iya, saya tahu di mana Nuaiman. Mau apa kamu mencari Nuaiman?" Kemudian orang buta itu bercerita tentang Nuaiman yang sudah mengerjainya. "Saya mau pukul Nuaiman biar dia tidak jahil lagi," kata orang buta itu. "Baiklah, mari saya antar kamu kepada Nuaiman," kata Nuaiman sambil membawa orang buta tua itu. Nuaiman kemudian memegang tangan orang buta itu. Diajaknya dia berjalan jauh. Kemudian ternyata semakin lama jaraknya, dituntunnya orang itu kembali ke masjid. Kemudian Nuaiman berbisik, Nuaiman sedang sholat di dalam masjid itu. Setelah menipumu, sepertinya dia sekarang berpura-pura baik, berpura-pura bertaubat. Kamu akan aku bawa dekat kepadanya ya. Setelah dekat, akan aku beri aba-aba kamu untuk memukulnya. Pukul yang keras, biar dia sadar." Orang buta itu mengangguk dengan mantap. Nuaiman kemudian menuntunnya ke dalam masjid, mendekati seseorang yang sedang sholat di dekat mihrab. Setelah tepat di belakang orang yang sedang sholat, Nuaiman memberikan aba-aba kepada si buta untuk memukulnya. Setelah itu, Nuaiman keluar masjid dan berlari mencari tempat persembunyian. Dan benar saja, orang buta itu mengayunkan tongkatnya dengan sangat kuat. Ia memukulnya ke arah depan. Terdengar suara pukulan yang sangat kencang. Ceplak! Seketika orang-orang yang sedang di dalam masjid berteriak, "Khalifah diserang musuh! Khalifah Utsman diserang musuh!" Orang-orang kemudian mengepung si buta yang tampak kebingungan. Dia kemudian sadar setelah diberitahu bahwa yang dipukulnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. 2 kali orang buta itu dikerjai oleh Nuaiman. Setelah itu, orang buta itu berjanji, "Mulai saat ini, aku tidak akan percaya lagi kepada manusia," katanya. Sobat teman bercerita yang dirahmati Allah, beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil tentu tidak begitu saja bisa diterima oleh semua orang. Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya sudah keterlaluan karena mengerjai para sahabat, terlebih sahabat Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri dikerjai olehnya. Bahkan beberapa sahabat juga ada yang merasa seperti itu. Dikisahkan bahwa Nuaiman merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk-mabukan. Tentu saja perilaku tidak baik Nuaiman diketahui oleh Rasulullah. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Rasulullah memberi hukuman atas perbuatan Nuaiman dengan 40-60 kali cambukan. Mendapati hal itu, sahabat pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat bertemu Rasulullah. Tetapi Nabi membela Nuaiman dengan bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan Rasul-Nya." Dari kisah ini, beberapa pelajaran bisa kita ambil. Yang pertama, berusaha memaklumi orang lain yang memiliki beragam sifat dan karakter. Dari kisah di atas, sikap yang diberikan oleh Rasulullah dan sebagian besar sahabat dalam menghadapi Nuaiman dapat diambil pelajarannya. Rasulullah mencoba untuk memaklumi sifat Nuaiman yang memang jenaka dan sangat jahil.
Hal itu dapat dimaklumi asal tidak melanggar ajaran agama Islam. Pada prakteknya, dalam kehidupan sekarang, sikap ini sangat bagus untuk diterapkan, menghormati dan mencoba memaklumi begitu banyak orang dengan masing-masing karakter akan membuat kehidupan lebih harmonis. Yang kedua, tidak menghakimi seseorang. Kisah Nuaiman, sahabat Nabi, juga mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar tidak mengetahui isi hati manusia lain. Oleh sebab itu, hindari menghakimi seseorang hanya karena melihat perbuatannya sepintas saja. Pada dasarnya, hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang mengetahui isi hatinya. Layaknya Nuaiman, ia terlihat sering mabuk dan melakukan tingkah jenaka, bahkan usil kepada Rasulullah. Nyatanya, Rasulullah melarang para sahabat untuk mencelanya, karena Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Sebisa mungkin, jangan mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, terhadap apapun. Demikianlah kisah yang kita angkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bisa kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab.